Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Astaghfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Khairur Raziqin beserta jajarannya, dan juga wabil khusus kepada Ustadz Taufik, sahabat sebelumnya, sahabat dunia maya, dan sekarang sudah menjadi sahabat dunia nyata. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah sembari memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, coba Bapak Ibu sekalian kita mulai hitung sejak bangun tidur. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau seandainya hati kita ini sudah seperti batu, sudah tidak sanggup lagi melihat nikmat Allah, Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah Bapak Ibu sekalian, kita nggak akan pernah sanggup menghitung nikmat Allah. Maka dari itu, supaya kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, mari sama-sama kita memperbanyak bersyukur kepada Allah. Bukan saja bersyukur secara lisan Bapak Ibu sekalian. Memang betul bagian daripada bersyukur kepada Allah kita memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah. Tapi mari kita mengupgrade rasa syukur kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar bersyukur dengan lisan, tapi bersyukur dengan hati kita. Bagaimana Bapak Ibu sekalian hati bersyukur kepada Allah? Gimana caranya? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, cara hati Bapak Ibu sekalian bersyukur kepada Allah adalah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kita sadari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini makin mantap nih, biar saya nggak perlu teriak-teriak. Bagaimana cara hati kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu sekalian? Di dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan panduan cara hati kita bersyukur kepada Allah, yaitu wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kita sadari Bapak Ibu sekalian, semua yang kita miliki apapun itu di dalam hidup kita, baik prestasi duniawi dan juga kesempatan beribadah kepada Allah, kita sadari Bapak Ibu sekalian, semuanya dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Itulah cara hati kita bersyukur kepada Allah. Dan kita sempurnakan lagi cara kita bersyukur kepada Allah, kita wujudkan dalam bentuk konkret yang nyata. Apa itu? Bil arkan, dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Dan alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Bapak Ibu sudah melakukan kesemua daripada tingkatan-tingkatan rasa syukur kita kepada Allah, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga sholat subuh yang kita tunaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan melakukan Allah Subhanahu wa taala, sudah tahu tema kajian kita pagi hari ini? Urgensi mempelajari akidah. Sebelum saya masuk ke materi kita Bapak Ibu sekalian, saya pas lihat flyer yang di-share oleh Ustadz Taufik, itu ada satu yang menarik dari flyer itu. Bapak Ibu udah lihat flyer kajiannya?
Atau cuman fokus ke sarapan paginya? Ada sarapan pagi. Ya. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian dari flyer ya. Siapa yang buat flyer itu ajib. Apa itu? Ada kutipan hadis di bawah flyer itu. Kutipan hadis ini memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk hadir di pengajian ilmu. Kata Nabi SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Di antara keutamaan hadir bermajelis ilmu Bapak Ibu sekalian, kata Nabi apa? Tidaklah satu kaum berkumpul di masjidnya Allah. Dalam rangka apa? Yatadarasuna fima bainahum. Dalam rangka bertadarus, dalam rangka ngaji. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Saking tenangnya Ustadz baru assalamualaikum, jamaah sudah billahi taufik wal hidayah. Ya. Saking tenangnya udah ngorok. Alhamdulillah. Lah iya Pak. Hari ini orang itu susah tidur Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu pengen cepat tidur, hadir pengajian ilmu tuh, insya Allah pasti, ya, pasti tidurnya, bukan pasti dapat ilmunya. Ya. Dan saya termasuk ustadz yang gak marah kalau ada Bapak Ibu ketiduran loh ya, bukan sengaja tidur. Ya. Jadi Ustadz Taufik, mohon besok kalau ada jamaah yang bawa bantal, tolong. Ya, jangan masuk. Itu sengaja tidur berarti itu. Ya. Kan sengaja tidur dengan ketiduran beda. Kata Nabi apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan Bapak Ibu sekalian. Saking tenangnya kita bisa tidur. Apalagi wa ghasyiyatuhumur rahmah. Cara praktis Bapak Ibu sekalian supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hadir pengajian ilmu, hadir majelis taklim. Ya. Mana Bapak Ibu pilih? Saya suruh Bapak Ibu istighfar 1000 kali. Mau nggak? Pegel. Ya. Astagfirullah. Baru 3 kali udah pegel. Tadi aja imam baru baca agak lama dikit. Bapak-bapak tadi udah batuk-batuk di belakang. Saya nggak tahu itu batuk-batuk karena memang gatel atau batuk kode imam. Ini kelamaan ya. Ya. Alhamdulillah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah ampuni dosa-dosa kita Bapak Ibu sekalian. Selama kita duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, maka Allah gugurkan semua dosa-dosa kita sampai kita keluar dari masjid yang mulia ini. Apalagi wa haffathumul malaika. Kalau sekiranya Bapak Ibu sekalian bisa melihat malaikat, ya, itu kita akan melihat betapa banyaknya malaikat berbondong-bondong hadir di tempat yang mulia ini. Karena mereka nyari nih tempat-tempat yang seperti ini. Ya. Wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan yang paling terakhir, ini keutamaan majelis ilmu. Kalau seandainya tidak ada keutamaan untuk hadir bermajelis ilmu, melainkan yang terakhir ini, udah cukup Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Wa dzakarahumullahu fiman indah. Nama Bapak Ibu sekalian itu disebut oleh Allah di majelis yang lebih mulia daripada ini. Kira-kira seneng gak disebut nama kita oleh Allah? Senang. Jangankan Allah, kita bicara keseharian kita aja lah. Atasan kita ya, apalagi Pak Presiden, Pak Jokowi ya, nyebut nama kita ya. Kira-kira seneng gak? Kalau saya gak seneng sih disebut sama Pak Jokowi, karena saya kan namanya bukan Pak Jokowi, saya Zulfikar Harun. Ngapain panggil Jokowi? Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf izin sebelumnya. Kira-kira saya duduk apa berdiri? Berdiri apa duduk? Baik. Berdiri sambil duduk gimana tuh? Baik. Ibu-ibu yang di belakang bisa lihat papan tulisnya. Apa majuin, mundurin? Mundur apa maju? Ini maju mundur jadi Syahrini ini papan tulis. Baik. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita sangat penting Bapak Ibu sekalian, urgensi mempelajari akidah. Dan mohon maaf sebelumnya saya yang request ke Ustadz Taufik untuk menyiapkan papan tulis. Karena memang Bapak Ibu sekalian, saya itu sebagai orang Sulawesi, kalau ngajar itu tangan saya gatel. Ya. Daripada saya lampiaskan ke Bapak Ibu sekalian, mendingan saya lampiaskan ke papan tulis, lebih bermanfaat.
Makanya Bapak Ibu kalau lihat kajian-kajian saya di YouTube, itu semuanya rata-rata pakai papan tulis. Karena memang saya lebih senang. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dapat berkah. Jadi pulang majelis taklim itu bukan cuma dapat berkat yang di luar itu. Ya, itu kan berkat namanya. Ya. Tapi juga dapat berkah. Kalau bisa dapat berkah dan berkat, oh itu lebih afdol lagi. Alhamdulillah masih tercinta kita Khairul Razikin menyiapkan dua-duanya. Ada berkah ilmu bermajelis taklim dan juga ada berkat sarapan. Oh itu afdol, itu lebih bagus lagi, ya. Dan lebih bagus lagi kalau bisa dibungkusin untuk ustadz. Iya. Baik. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini adalah urgensi mempelajari ilmu akidah. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu akidah? Sebelum saya lanjut, kira-kira ada enggak jawaban dari Bapak Ibu sekalian? Satu perwakilan bapak-bapak, kenapa kita harus mempelajari ilmu akidah? Monggo silahkan. Ya. Sengaja supaya saya memastikan bahwa Bapak Ibu enggak tidur, ya. Ya, baik. Ibu-ibu ada nggak satu perwakilan dari ibu-ibu? Kenapa sih kita harus mempelajari akidah? Ada satu mikrofon, boleh bantu ke ibu-ibu? Silahkan. Ada ibu-ibu, mewakili saja. Kira-kira aja. Bapak-bapak sebelah kanan ada nggak jawaban? Kenapa kita harus mempelajari ilmu akidah? Ada Pak. Silakan. Dengan ibu siapa? Silakan Bu. Itu lagi browsing atau nyalain mikrofon? Ya. Oh, silakan. Najma. Kenapa harus mempelajari ilmu akidah? Menurut para ulama, ilmu yang wajib untuk dipelajari itu adalah 3 fardu ain ya, akidah, fikih, dan akhlak. Masya Allah. Dan akidah itu mempelajari ilmu tentang rukun iman. Masya Allah. Ibu, kita gantian aja deh. Saya yang duduk di situ, ibu yang ceramah. Jawabannya mantap, Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan ibu siapa tadi? Najmah. Baik. Dengan ibu Najmah. Bahwa mempelajari ilmu akidah ini termasuk fardu ain. Benar, ya. Karena berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan iman. Mohon maaf, papan tulisnya gede, tulisannya kekecilan. Berkaitan dengan iman. Iman ini Bapak Ibu sekalian, nikmat yang paling mahal. Nikmat yang paling mahal. Allah kalau cinta kepada hambanya, yang Allah berikan itu adalah nikmat iman. Makanya setelah slide ini kedua, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, kata beliau mendefinisikan tentang nikmat. Apa itu nikmat? Kata beliau adalah huwa ibaratun an kulli ma yakunu muntafa'an bihi. Nikmat itu segala sesuatu yang bermanfaat dan membawa manfaat. Kira-kira apa yang paling bermanfaat bagi seorang hamba? Dunia, pangkat, jabatan, kedudukan? Enggak. Yang paling bermanfaat oleh seorang hamba yang nanti dibawa sampai mati adalah iman, Bapak Ibu sekalian. Makanya dari sini kata para ulama kita, beliau kemudian menguraikan bahwa nikmat itu Bapak Ibu sekalian, ya, hari ini kan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya, kita itu selalu zolim sama Allah. Kita itu selalu melampaui batas sama Allah. Kenapa? Kita itu selalu membatasi bahwa nikmat itu hanya berkaitan dengan dunia, ya. Betapa dangkalnya, betapa sempitnya pemahaman kita terhadap nikmat.
Kalau begitu cara pandang kita terhadap nikmat, berarti kita hanya bersyukur kepada Allah kalau dikasih dunia. Padahal ya Allah, betapa baiknya Allah kepada kita Bapak Ibu sekalian. Allah memberikan kita nikmat yang lebih berharga, nikmat yang paling utama daripada sekedar nikmat dunia. Makanya kata para ulama kita, nikmat itu ada beberapa jenis sekaligus level. Yang pertama ada nikmat dunia. Kenapa disebut nikmat dunia? Lidanaihi, karena paling rendah Bapak Ibu sekalian, paling basic dari rangkaian tingkatan level nikmat. Di sini nikmat dunia ada harta, apalagi tahta ya. Kalau soal dunia Bapak Ibu paling paham ya. Apalagi pasangan ya. Semuanya di sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi bersyukur nggak kita kalau dikasih sama Allah? Bersyukur ya. Wajib bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan kutambahkan nikmatku. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, jangan pernah membatasi syukur kita kepada Allah hanya sebatas di sini. Jangan terlalu rendah Bapak Ibu sekalian ya. Ya Allah, kita ini udah umur segini, masa iya level syukur kita masih di sini? Ini level syukurnya orang awam. Ini level syukurnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Karena dunia ini, nikmat dunia itu Allah berikan kepada siapapun. Baik kepada yang beriman maupun kepada yang tidak beriman. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Dan dia adalah khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rizki. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha. Semua kita sudah dijamin rezekinya oleh Allah, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Maka kepada semuanya Allah kasih dunia. Makanya saya itu Bapak Ibu sekalian nggak terlalu terpukau kalau lihat ada orang yang kaya raya biasa. Yang hebat itu kalau dia kaya raya ahli sedekah, itu baru hebat ya. Karena kalau soal dunia ini, kalau cuma sekedar ditumpuk doang Bapak Ibu sekalian, apalagi flexing, yang nggak bermanfaat, malah justru akan memperberat ya kita di akhirat. Ya samalah kayak ibu-ibu sekalian kalau belanja, misalnya belanja di supermarket ya, di swalayan, semakin banyak yang ibu-ibu ambil, semakin lama di kasir. Sama Bapak Ibu sekalian, semakin banyak harta yang kita tumpukan di dunia ini yang tidak kita gunakan dalam rangka taqarrub ilallah, itu paling lama hisapnya di akhirat. Makanya saya terpukau kalau lihat ada orang kaya yang ahli sedekah ya. Orang kaya yang rajin nyiapin sarapan pagi. Oh Masya Allah. Yang nyiapin tadi siapa Ustaz Taufik? Alhamdulillah. Semoga menjadi amal jariah buat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Itu tuh baru kita iri ya. Alhamdulillah. Baru bermanfaat, nikmat dunia itu akan bermanfaat kalau kita pakai untuk taqarrub ilallah. Ada level nikmat yang jauh lebih tinggi daripada nikmat dunia ini Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Nikmat ukhrawi. Nikmat apa? Nikmat ukhrawi. Setelah merasakan nikmatnya duduk bermajelis ilmu, setelah merasakan ketenangan hadir di majelis ilmu, saking tenangnya bisa tidur, alhamdulillah ya. Maka orientasi hidup berubah, mulai hijrah ya, pengen dekat dengan Allah, sadar diri ya Allah selama ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih banyak dosa-dosa ya. Pengen apa? Pengen nambah pahala. Berubah orientasi Bapak Ibu sekalian. Maka nikmat ukhrawi itu adalah pahala. Maka bersyukur kita kepada Allah ketika kita sudah mulai
hijrah. Alhamdulillah. Dan nikmat yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian, nah itu Bapak Ibu bisa nyimak di situ, adalah nikmat diniyah. Nikmat apa? Nikmat diniyah. Apa itu nikmat diniyah? Ada dua. Yang pertama adalah iman. Iman Bapak Ibu sekalian, ini yang paling mahal, ya. Nggak bisa kita tuker dengan apapun, ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kita boleh tidak punya apa-apa di dunia ini, selama kita masih punya iman, insya Allah kita akan baik-baik saja. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian kehilangan iman, sekaya apapun Bapak Ibu sekalian, ketahuilah, sadarilah, Bapak Ibu telah kehilangan segala-galanya dalam hidupnya. Kenapa? Karena iman ini adalah modal utama kita untuk selamat fit dunya wal akhirah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah abadikan. Di akhirat kelak Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang kaya melintir, ya, yang tidak beriman kepada Allah, itu ditantang sama Allah. Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum. Allah tantang, mana orang-orang kaya yang dulu di dunia tajir melintir, ya. Coba sini. Berikan semua harta kekayaanmu untuk selamat dari azab akhirat. Coba silahkan. Allah tantang Bapak Ibu sekalian. Tapi apa? Ma tuqabbila minhum, kata Allah. Tidak akan diterima sedikit pun. Kalau di dunia Bapak Ibu sekalian, kita bisa nyogok, ya, perkara selesai. Tapi kalau di hadapan Allah nggak bermanfaat, ya. Siapa yang bisa nyogok Allah? Nggak bisa. Lawang Allah punya dunia dan seisinya, gimana kita mau nyogok, ya? Maka Allah tantang orang-orang kafir ini. Coba kasih sini, mana kekayaanmu yang engkau bangga-banggakan selama di dunia? Ma tuqabbila minhum, maka tidak akan bermanfaat sedikit pun, kata Allah. Walahum adzabun alim, dan orang-orang ingkar kepada Allah ini azabnya sangat pedih. Maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu bersyukur kepada Allah kalau Allah kasih kita iman, ya. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, pernah nggak sebelum lahir request sama Allah, ya Allah request dong ya Allah, ya, pengen lahir dalam keadaan iman? Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi kenapa Allah lahirkan kita dalam keadaan iman? Berarti di dalam diri Bapak Ibu sekalian ada sesuatu yang spesial. Nah, ini nanti yang akan kita sebutkan berkaitan dengan hidayah setelah ini insya Allah. Baik, yang kedua Bapak Ibu sekalian, nikmat yang paling tinggi yang disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi setelah iman, ya, adalah kenal Allah atau ma'rifatullah. Kenal Allah Bapak Ibu sekalian. Karena dari kenal Allah ini cara kita merawat iman kita. Cara kita merawat iman kita. Iman ini Bapak Ibu sekalian seperti bola lampu. Kira-kira lampu ini kalau dibiarin gak pernah bersihin, kira-kira meredup gak cahayanya? Pasti. Maka perlu ada perawatan, perlu dirawat, dibersihkan. Pun demikian dengan iman kita Bapak Ibu sekalian, ya, perlu dirawat supaya tetap bercahaya. Bagaimana cara kita merawat iman kita? Adalah dengan kenal Allah. Wasilah satu-satunya kita untuk kenal Allah, salah satunya adalah duduk bermajelis ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadir majelis ilmu itu bukan soal sekedar daripada gabut di rumah, apalagi ibu-ibu daripada scroll TikTok, ya, mendingan hadir. Bukan mendang-mending ini Bapak Ibu sekalian. Bukan soal daripada gabut, bukan, ya. Tapi ini soal kita mengupgrade iman kita. Soal kita menjaga iman kita. Soal kita merawat iman kita, yang dimana ini adalah amanah dari Allah yang perlu kita rawat, yang perlu kita jaga.
Maka bersyukurlah Bapak Ibu sekalian ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bermajelis ilmu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah itu unik. Cara Allah bermuamalah dengan hambanya itu nggak bisa kita jangkau pakai akal kita. Kenapa? Karena Allah itu kalau cinta kepada hambanya, yang Allah kasih adalah ini. Bukan sekedar Allah berikan dia nikmat duniawi semata. Memang betul Allah kalau sayang kepada hambanya pasti dikasih dunia. Lawang yang punya dunia ini siapa Bapak Ibu sekalian? Allah. Jadi kalau kita dekat kepada Allah, jangan takut miskin. Jangan takut miskin. Malah justru semakin kita dekat dengan Allah, semakin semua nikmat dunia ini dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, ya. Bukan sekedar diberikan nikmat duniawi, bukan sekedar diberikan nikmat ukhrawi, tapi Allah kalau cinta kepada hambanya langsung Allah kasih nih, ya, nikmat yang paling mulia. Makanya dalam konsep hidayah itu Bapak Ibu sekalian, para ulama kita menyebutkan tentang konsep hidayah, ya. Konsep hidayah, karena ini berkaitan dengan hidayah Bapak Ibu sekalian, ya. Ini masih ada kaitannya dengan ini, nikmat diniyah. Kata para ulama kita, Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, yang Allah berikan kepadanya adalah hidayah iman dan Islam. Untuk memudahkan kita memahami konsep hidayah, Imam Al-Baijuri di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, beliau menyederhanakan tentang konsep hidayah ini. Kata beliau, hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada berapa? Ada dua. Tiga kalau ada ibu-ibu yang namanya Bu Hidayah. Ada ibu-ibu yang namanya Hidayah, ya. Tapi biasanya hidayah ini nama bapak-bapak. Hidayat pakai T, ya. Padahal itu ada ta'mar butoknya itu. Ya. Hidayah Bapak Ibu sekalian, hidayah itu ada dua. Yang pertama adalah hidayah irsyad, ya. Hidayah apa? Irsyad. Apa arti irsyad? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, apa arti irsyad? Irsyad ini artinya adalah petunjuk. Sekedar petunjuk, atau sederhananya adalah pengetahuan. Pengetahuan. Semua manusia Bapak Ibu sekalian, siapapun dia, Allah berikan ini nih, hidayah irsyad, ya. Ketika kita diberikan akal fikiran, ketika kita diberikan hati nurani, dan kita mulai berpikir tentang keberadaan Tuhan, sejatinya Allah sedang menggiring kita, ya, menuntun kita untuk membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta, bahwa Tuhan itu ada. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah manusia, dalam peradaban manusia, semua manusia itu dilahirkan di atas fitrah, percaya tentang Tuhan, terlepas apa yang dia sembah. Makanya para nabi dan rasul itu diutus untuk meluruskan bahwa yang kalian sembah itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Batu kok disembah, pohon kok disembah. Maka Nabi SAW atau para nabi dan rasul diutus untuk meluruskan bahwa pencipta alam semesta dan juga batu pohon ini adalah Allah. Makanya kalau ada manusia yang mengingkari Tuhan, itu jangan-jangan lahir dari batu, Pak. Bukan lahir dari rahim manusia, karena menyelisihi fitrah. Dan ini kita bisa buktikan Bapak Ibu sekalian secara logis. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kita pergi ke pedalaman? Di sana mungkin nggak ada wahana seperti di kota-kota besar. Di sana mungkin kita nggak akan menemukan bioskop misalnya, apalagi restoran misalnya. Tapi kita pasti akan menemukan tempat ibadah, tempat ibadah, ya. Terlepas apa yang mereka sembah. Ini untuk menegaskan bahwa setiap manusia kita diberikan petunjuk, hidayah, irsyad. Maka hamba yang dicintai oleh Allah Bapak Ibu sekalian,
bukan hanya sekedar diberikan hidayah irsyad, tapi dituntun oleh Allah ya untuk mendapatkan sampai kepada level hidayah yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Hidayah taufik. Hidayah apa? Taufik. Bukan Ustaz Taufik ya. Mohon maaf Ustaz. Ya. Hidayah taufik. Dituntun oleh Allah Bapak Ibu sekalian. Kita dituntun oleh Allah untuk supaya kita mendapatkan nikmat taufik. Diberikan pencerahan ya. Diberikan ilmu oleh Allah. Kemudian apa? Dimampukan oleh Allah untuk melakukan kebaikan tersebut. Sederhananya, kalau irsyad ini ya, sekedar pengetahuan tentang kebaikan. Ya. Hampir semua kita tahu bahwa sesuatu misalnya baik. Ya. Tapi berapa banyak di antara kita yang bisa melakukan kebaikan itu? Enggak semuanya bisa Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang diberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan tersebut disebut oleh para ulama kita adalah hidayah taufik. Ketika Allah memberikan kita hidayah bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, yang sering kita ucapkan la ilaha illallah. Setelah itu kita dikuatkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk sholat 5 waktu, maka kita sedang dituntun oleh Allah untuk mendapatkan nikmat taufik. Semoga dengan itu kita berhusnuzon kepada Allah. Kita semua termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira lanjut nggak? Lanjut. Kurang kompak. Kayaknya karena belum sarapan ini. Ya. Jangan begitu Pak. Saya juga belum sarapan. Jadi harus semangat ya. Kira-kira lanjut apa berhenti nih? Selesai. Lanjut. Baik. Kami itu orang Sulawesi Bapak Ibu sekalian. Saya itu termasuk, kami orang Sulawesi itu termasuk pendiam. Kira-kira Ibu percaya nggak kalau saya bilang saya ini pendiam? Ya Allah. Ya minimal bikin seneng hati saya kayak. Kami itu orang Sulawesi Bapak Ibu sekalian sebenarnya nggak suka banyak ngomong. Tapi kalau sudah ngomong penyakit kami satu. Kalau udah ngomong lupa berhenti. Makanya tolong diingatkan kalau sudah selesai ya. Baik, Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada konsep ini. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita diberikan ilmu oleh Allah dan ketika kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, inilah yang namanya nikmat taufik. Dan cara merawat iman itu dengan 2 ini Bapak Ibu sekalian, ya. Enggak ada dengan yang lain, cuman 2. Yang pertama dengan apa? Ilmu. Dan yang kedua dengan ibadah. Ilmu ini untuk mengupgrade kapasitas yakin kita, ya. Karena antara yakin dengan iman, antara yakin dengan iman ini walaupun dia 2 entitas yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu sekalian. Iman butuh yakin ya, agar supaya cahaya iman itu tetap terang ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, walau dia antara iman dengan yakin ini adalah 2 hal yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan ya, saling terkait satu dengan yang lain ya. Dan yakin ini ya modalnya adalah ilmu ya. Nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya kalau saya masih diundang lagi. Baik. Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya kata Nabi SAW di bagian bawah tuh, ya saya tulis ini untuk merangkum bahwa di dalam hadis Nabi ini sudah mencakup 2 entitas ini, yaitu ilmu dan ibadah. Kata Nabi SAW, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Jadi tahlil itu termasuk sunnah Nabi. Kalau ada yang membid'ahkan, nggak boleh banyak-banyak tahlil, nggak ada tuntunan dari Nabi. Terus cara dia merawat imannya dengan apa? Cara merawat iman kita cuma dengan satu ini, jaddidu imanakum bila ilaha illallah.
Makanya harus banyakin tuh la ilaha illallah. La ilaha illallah dari sisi pengetahuan kita tentang Allah, dan juga la ilaha illallah dari sisi merasakan kehadiran Allah melalui ibadah. Maka seorang muslim, seorang mukmin nggak boleh jauh-jauh dari dua ini, ilmu dan ibadah. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ini sangat mahal Bapak Ibu sekalian ya. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah masih memberikan kita iman hingga detik ini. Tinggal kita lagi yang berikhtiar, yang berusaha untuk menjaga, merawat iman kita. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala, makanya iman ini sangat mahal. Saking mahalnya iman ini Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW itu pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yadkhulun nar. Ini perlu Bapak Ibu hafal, dipegang baik-baik, kalau bisa dihafal di luar kepala ya. Maksudnya dihafal di luar kepala, nggak hafal. Hafal baik-baik, pokoknya jangan sampai lepas hadis ini. Sebagai motivasi bagi kita, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena kita dilahirkan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Apa itu? Kata Nabi SAW, la yadkhulun nara man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Ini kata Nabi Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kalau Nabi yang ngomong benar atau salah? Benar atau salah? Kira-kira kalau Nabi yang ngomong tepat atau ingkar janji? Tepat atau ingkar janji Bu? Tepat. Yang tukang ingkar janji itu bukan Nabi, caleg yang gak jadi. Itu tuh ya. Udah ngasih karpet ke masjid, giliran gak jadi diambil lagi ya. Ya, alhamdulillah, semoga nggak ada di sini ya, itu yang di sana. Baik. Kata Nabi SAW, la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Ini hiburan bagi kita semuanya Bapak Ibu sekalian, betapa berharganya iman ini. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk neraka ya. Kata para ulama kita menafsirkan hadis ini, maksudnya mungkin bisa jadi ada seorang muslim yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, tapi bukan untuk selama-lamanya. Selama dia punya la ilaha illallah di dalam hatinya, selama dia punya iman kepada Allah, kalaupun sekiranya dia dimasukkan ke dalam neraka, ini kalau sekiranya, kalau seandainya dia dimasukkan ke dalam neraka, disiksa oleh Allah, itu hanya sementara, bukan selama-lamanya. Kedua tafsiran hadis ini kata para ulama kita, ya bisa jadi Allah tidak akan memasukkan seorang mukmin ke dalam neraka karena pantang bagi api neraka memakan jasad seorang mukmin yang di dalam darahnya mengalir la ilaha illallah ya. Tidak akan masuk neraka kata Nabi orang yang di dalam hatinya ada sekecil iman. Maka kita perlu bersyukur Bapak Ibu sekalian ya. Minimal mengucapkan alhamdulillah, dilahirkan dalam iman, dilahirkan menjadi seorang muslim, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman ini mahal ya. Nah, iman ini mahal Bapak Ibu sekalian ya. Maka kita perlu bersyukur ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hingga detik ini menjadi orang mukmin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait ilmu yang menggaiden iman kita ini, maka disebut oleh para ulama kita adalah ilmu akidah ya. Ilmu akidah Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya termasuk anggota komisi P3 yang berkaitan dengan ini di MUI. P3 itu pengembangan, pengkajian, kemudian penelitian. Kami itu fokusnya di sini ya. Kalau ada orang-orang yang aneh, pemikiran yang
menyimpang, itu nanti kami kaji di MUI. Kemudian kalau bisa kita diskusikan dengan orang tersebut. Ya, kalau seandainya pemikirannya dia sudah membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat, misalnya mohon maaf, saya harus sebut secara langsung, misalnya Mama Gufron, ya, itu orang udah kita surati, dan ternyata dia mau menerima nasihat kita, ya udah. Yang belakangan ini viral itu di-up lagi sama netizen. Itulah netizen kita, ya Allah. Orangnya udah diam, di-up lagi. Ya. Saya nggak tahu niatnya apa. Biar dapat biar dapat fulus di situ. Kan kalau rame dapat fulus. Ya. Ini orang udah diam dia, udah mingkem, nggak mau lagi banyak ngomong. Ya. Tapi videonya diambil, dipotong-potong, di-up lagi. Baik, ini termasuk kami di sini di MUI Pusat. Bersama para masyaikh, para kiai-kiai kita menjadi bagian penjaga, menggaiden akidah umat. Baik, Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, maka iman atau ilmu yang menjadi wasilah untuk merawat iman itu disebut ilmu akidah, ya. Nah, bagaimana definisi akidah ini? Ya, insya Allah ini sebagai pengantar aja Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau saya masih diundang lagi, insya Allah kita akan membedah lebih detail lagi yang berkaitan dengan ilmu akidah ini. Dikata Syekh Ali Jum'ah di dalam kitab beliau tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah, kata Syekh Ali Jum'ah adalah akidah itu diambil dari bahasa al-aqdu, yang berarti adalah ikatan, pegangan, dan keyakinan yang kuat. Ya, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, menurut para ulama kita, ilmu akidah itu atau akidah itu adalah apa yang diyakini oleh manusia dengan keyakinan yang kuat, baik keyakinan tersebut keyakinan yang hak, yang benar, atau sekalipun keyakinan tersebut keyakinan yang batil, yang keliru, yang salah. Dan akidah ini Bapak Ibu sekalian adalah penggerak seseorang untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Makanya akidah ini penting. Mempelajari, mendalami ilmu akidah ini penting. Karena Bapak Ibu sekalian, kita ini sebagai manusia bergerak melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu motifnya satu. Berangkat dari keyakinan, berangkat dari ideologinya. Syukur-syukur kalau keyakinan kita benar. Ya, makanya setelah slide ini saya kasih gambar, ya. Bapak Ibu bisa lihat gambar yang pertama. Apa tuh gambar yang pertama? Ada wajah yang senyum. Itu bukan saya, ya. Ya. Itu gambar yang saya ambil di internet. Senyum, sumringah, ya. Padahal dia menerima zakat, bukan pemberi zakat sebenarnya, ya. Seharusnya yang difoto itu orang yang ngasih zakat, ya, biar kelihatan wajah senyumnya. Nah, gambar yang kedua, Bapak Ibu sudah bisa menggambarkan di benak kita apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar yang kedua. Orang yang kriminal pasti mukanya ya sengsara dia, ya, nggak ada senyum-senyumnya, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini athar pengaruh dari akidah. Karena akidah itu, keyakinan itu, ya, cepat atau lambat akan menjadi perbuatan. Cepat atau lambat akan menjadi perbuatan. Makanya saya tulis di sini dari kedua ilustrasi di sini, baik gambar yang pertama maupun gambar yang kedua, ya, memberikan kita pelajaran bahwa perilaku manusia selalu berangkat dari keyakinan dan ideologi yang dia yakini. Kalau gambar yang pertama ini, keyakinan yang benar membuat pelakunya menjadi baik. Apalagi bahagia di dunia dan di akhirat. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang paling sengsara itu adalah orang ateis. Sekalipun dia menampakkan lahiriahnya senyum, sumringah, belakangan orang-orang ahli psikologis atau orang-orang ahli psikolog mengkaji bahwa ternyata mereka menyimpulkan ateis itu yang ingkar wujud Tuhan ini penyakit, ya, penyakit jiwa. Penyakit jiwa. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah orang-orang yang ateis, ya, itu kehidupannya berantakan. Setiap malam harus minum obat. Kenapa? Karena dia nggak bisa, dia nggak bisa kemudian tenang dengan pikirannya. Ya.
Sedangkan orang mukmin itu setidaknya, ya, seahli-ahli maksiatnya orang mukmin, setidaknya dia ada pegangan untuk tenang dalam hidupnya. Kenapa? Dia yakin bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Dia yakin bahwa ada kehidupan akhirat. Maka seorang mukmin, sebandel-bandelnya dia Bapak Ibu sekalian, itu nanti akan dituntun oleh Allah, setidaknya sebelum dia wafat dituntun oleh Allah untuk bertaubat. Untuk apa? Bertaubat. Makanya masjid kita, Masjid Khairul Razikin, itu harus menjadi masjid yang ramah. Kadang kita suka, ya Allah, suka heran sama jamaah ini Bapak Ibu sekalian, ya. Ada saudara kita yang gak pernah kelihatan masjid, giliran kelihatan kita nyinyir. Masya Allah, tumben baru kelihatan. Ya Allah, orang mau sadar, orang mau sholat, orang mau taubat, kita nyinyir. Yang harus kita nyinyir itu bapak-bapak yang terlampau soleh. Maksudnya gimana? Bapak-bapak, sesoleh-solehnya bapak-bapak sekalian, sholat Jumat cukup sekali aja, ya. Sholat Jumat cukup sekali, karena memang sepekan sekali, ya. Jangan sampai tiap hari sholat Jumat, dan ini tersesat nih, ya. Ini yang perlu kita nyinyirin nih. Tapi kalau ada saudara kita yang gak pernah kelihatan ke masjid, kemudian dia datang ke masjid, itu dia datang bukan untuk kita, tapi untuk Allah. Maka jangan dinyinyirin. Malah kalau bisa kita sambut, ya, pakai marhaban, apa namanya, ya, rabana, ya, biar dia lebih Masya Allah, ya, semangat gitu, marhaban. Ya, alhamdulillah. Semoga masjid kita ramah kepada semuanya, ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian akan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ya, ini sebagai penutup Bapak Ibu sekalian. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, kata beliau begini. Qala al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, qalbul mu'min munsyarihun binuri ma'rifatillahi ta'ala, wal qalbu idza kana mamlu'an min hadhihi al-ma'rifah lam yattasi' lil ahzanil waqi'ah bisababi ahwalid dunya. Amma qalbul jahil fa innahu khalin an ma'rifatillahi ta'ala fala jarama yasiru mamlu'an minal ahzanil waqi'ah bisababi masaibid dunya. Diartiin? Oh, kirain udah kelihatan di bawah ini. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, hatinya orang mukmin itu Bapak Ibu sekalian, ya, hatinya orang mukmin, mohon maaf, sekere-kerenya dia, semiskin-miskinnya dia, ya, walaupun dia nggak punya harta, ya, tapi dia punya iman, setidaknya dia masih bahagia, ya. Minimal kalau pusing soal dunia, ya pusing-pusing dikit lah, apalagi dengar token udah bunyi, ya Allah, pusing. Tapi habis itu gembira lagi, sekedar nyeruput kopi, ya. Makanya ibu-ibu sekalian, tolong, ya, kalau bapak-bapak kita lagi nyeruput kopi di depan rumah, ya, sambil ngudut, misalnya kalau ada yang ngudut, itu tolong jangan diazab lagi. Bapak-bapak ini azabnya udah 2 kali. Diazab dikubur dengan pertanyaan mungkar nakir, diazab lagi di dunia dengan pertanyaan istri. Padahal mohon maaf, rumah udah nama istri, mobil udah nama istri, apalagi motor nama istri lagi. Kemudian ditanya lagi, ayah kamu cinta nggak sama saya? Ya Allah, gimana laki-laki nggak cepet mati, ya. Diazab 2 kali nih, ya. Jadi mohon ibu-ibu sekalian, ya, tapi semoga ibu-ibu di sini nggak begitu, ibu-ibu yang di luar sana, ya. Apa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi? Hatinya orang mukmin itu munsyarihun binuri ma'rifatillahi ta'ala. Allah kasih dia kebahagiaan Bapak Ibu sekalian, ya. Tentu dengan kadarnya masing-masing, sesuai dengan kapasitas iman dan yakinnya. Siapapun dia orang mukmin, Allah kasih dia kebahagiaan, ya. Ada kebahagiaan di dalam hatinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada rasa kepuasan di dalam hati kita ketika kita bisa sekedar sholat, ya. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu ada kebahagiaan tersendiri yang bisa kita rasakan, yang tidak bisa kita ucapkan secara lisan. Ya Allah, ada kepuasan. Makanya ibu-ibu sekalian, beruntunglah ketika kita masih diberikan rasa
khawatir, rasa cemas, rasa belum sempurna kalau seandainya kita belum menunaikan sholat. Bapak Ibu pernah nggak merasakan rasa itu? Belum sholat, ya, lagi banyak pekerjaan. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Gelisah, betul ya? Gelisah ya? Ya Allah, gelisah, ini belum sholat. Bersyukur Bapak Ibu sekalian. Ini bagian dari nur ma'rifatillahi ta'ala, bagian dari cahaya yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Makanya dia gelisah kalau belum sholat, makanya dia gelisah kalau belum baca Quran, makanya dia gelisah kalau seandainya sholat tahajud itu menjadi kebiasaan dia kemudian dia tinggalkan. Ada gelisah di dalam hatinya, ada penyesalan di dalam hatinya ketika terlewat dari momen melakukan kebaikan. Sama bapak-bapak lagi sholat, Masya Allah ya, saking menikmatinya bacaan imam kita tadi mana? Ustaz Taufik, imam kita hadir, Masya Allah. Yang mana? Ini beliau, Masya Allah, suaranya ajib, cakep ya. Itu tambah khusyuk ya. Saya lihat tadi di sebelah bapak-bapak ada yang sambil nangis, Masya Allah. Saya nggak tahu nangis itu nangis apa gitu ya. Apakah nangis menikmati ayat-ayatnya atau nangis karena nggak paham? Ya Allah, apa artinya ini ya Allah? Gak apa-apa, yang penting ada nangis-nangisnya. Alhamdulillah. Bersyukur Bapak Ibu sekalian ketika kita masih diberikan oleh Allah rasa kebahagiaan itu di dalam hati kita pada saat beribadah kepada Allah. Karena ini nikmat yang spesial. Makanya kata Imam Fakhruddin Ar-Razi apa? Hatinya orang mukmin itu hati yang paling unik. Kenapa? Karena Allah berikan kelapangan di dalam hatinya dengan cahaya ma'rifatullah. Maka efek dari cahaya ma'rifatullah ini kata beliau, wal qalbu idza kana mamlu'an min hadhil ma'rifah lam yattasi' lil ahzanil waqi'ah bisababi ahwalid dunya. Makanya orang mukmin itu enggak ada dalam kamus hidupnya depresi, enggak ada ya. Enggak ada dalam kamus hidupnya apa? Sengsara ya. Kalau pusing-pusing dikit ya wajar lah, itu manusiawi. Tapi sampai bunuh diri nggak ada. Semiskin-miskinnya orang yang beriman kepada Allah, dia anti dengan yang namanya, mohon maaf, bunuh diri. Itu namanya mati konyol. Ini dia nggak akan pernah bersedih berlarut-larut tentang masalah dunia, karena dia sadar bahwa dia punya Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Dia punya Tuhan yang Maha Ar-Razzaq, pemberi rezeki ya. Maka dia nggak akan sedih berlebihan kalau soal dunia ya. Amma qalbul jahil, adapun hatinya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, kata beliau apa? Fa innahu khalin an ma'rifatillah, biasanya rapuh. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita boleh silahkan mengambil pelajaran, mengambil ibroh dari negara-negara yang maju. Misalnya hari ini kita sering menjadikan, mohon maaf, negara Jepang sebagai negara panutan dalam sisi apa? Disiplin ya, apalagi attitude ya, kemajuan dan sebagainya, bagus ya, gak apa-apa, kita ambil kebaikannya ya. Tapi Bapak Ibu sekalian coba lihat angka kematian, terutama angka yang berkaitan dengan orang yang bunuh diri di Jepang ya, itu termasuk negara yang paling tinggi angka bunuh dirinya. Kenapa bisa demikian? Padahal negaranya maju, padahal negaranya luar biasa ya. Apa ini Bapak Ibu sekalian? Karena dia nggak ada nur cahaya ma'rifatullah, maka dia terombang-ambing dengan kegelisahan, depresi, overthinking. Akhirnya apa? Ketika dia tidak mampu menjawab itu semua, bunuh diri ya. Makanya kita bersyukur Pak ya, jadi orang mukmin ya, walaupun kita alhamdulillah dilahirkan di negara tercinta, menjadi bagian warga Indonesia, alhamdulillah. Orang Indonesia ini Masya Allah ya. Makanya wajar Bapak Ibu sekalian, banyak kekasih-kekasih Allah di Indonesia. Kenapa? Untuk bahagia itu orang Indonesia sederhana. Dengar telolet aja, telolet, waduh, Masya Allah, itu udah senengnya minta ampun ya. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, karena syaitan itu Bapak Ibu sekalian, tugas dia bukan hanya sekedar menjerumuskan seseorang ke dalam maksiat, itu mah biasa. Tugas yang paling utama dari syaitan adalah membuat kita sedih berkaitan dengan ahwalid dunia
sedih dengan masalah dunia, ya, takut miskin. Ini tugas syaitan, membuat kita sedih, takut miskin, overthinking. Ya. Makanya kita perlu bersyukur kepada Allah. Ya. Makanya ibu-ibu jangan jadi temannya syaitan. Kalau lihat bapak-bapak lagi senang, apalagi minta izin, mancing, biarin aja ya. Asal mancing bawa ikan. Yang masalahnya saya itu kadang suka lihat bapak-bapak ini izin mancing nggak dapat ikan, mancing malah justru ini bukan mancing ikan namanya, mancing emosi istri. Iya, ya Allah ya. Di sini bapak-bapak ada yang suka mancing? Sekali-sekali ajak saya lah. Ya Allah, kurang-kurangin mancing tuh ya. Kecuali ajak saya. Nggak apa-apa Bu ya, sekali-sekali. Itu hiburan bapak-bapak ya. Tapi saya termasuk yang nggak seneng tuh lihat bapak-bapak mancing itu, ya Allah. Mendingan kita di rumah gitu kan, bisa sama istri ya, ada anak. Ketawa-ketawa bapak-bapak yang suka mancing, berarti istrinya masalah itu, bawa mumet. Baik, lanjut ya. Fala jarama yasiru mamlu'an minal ahzanil waqi'ah. Hati yang tidak beriman kepada Allah, ini Bapak Ibu sekalian, satu yang Allah kasih kepada mereka apa? Nih, kesedihan yang berkepanjangan, overthinking, depresi, dan ini nggak ada obatnya Bapak Ibu sekalian, karena obatnya satu, iman kepada Allah. Makanya orang ateis itu orang yang paling sengsara di dunia, karena hatinya kosong dari iman kepada Allah, hatinya kosong dari kenal Allah. Itu mah dia cuma pura-pura bahagia aja ya, padahal hatinya rapuh ya. Fala jarama yasiru mamlu'an minal ahzan. Maka wajar Bapak Ibu sekalian ya, orang yang di dalam hatinya tidak ada iman, maka gampang terserang penyakit overthinking, depresi, stres dan sebagainya. Karena apa? Bisa babi masaibid dunya, karena masalah dunia. Baik, saya rasa itu kayaknya kode untuk kita berhenti. Jadi ya kita cukupkan sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Semoga dari yang sedikit ini bisa mencerahkan Bapak Ibu sekalian, dan semoga kita berharap dengan pertemuan ini kita bisa mengambil hikmah, mengambil ibrah dan pelajaran, sehingga kita bisa termotivasi untuk terus menjaga iman kita, terus menjaga Islam kita dengan ilmu dan ibadah. Dan sebelum saya tutup Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan monggo silahkan, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari bapak-bapak dulu, setelah itu nanti ibu-ibu. Monggo silahkan. Oh siap. Oh ya, betul. Tes. Nih. Saya izin sambil minum Pak ya. Monggo silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sebagian ulama Ustadz berpendapat bahwa apabila kita menelaah perkara keimanan itu dengan jalur filsafat, maka justru keimanan kita akan tergerus. Sementara Imam Fakhruddin Ar-Razi ini adalah seorang filsuf dari Baghdad kan gitu pada zamannya. Banyak kitab-kitab dia yang ditulis mengenai perkara-perkara penjelasan keimanan dengan filsafat. Bahkan sebagian yang menelaah kitab-kitab beliau ini beranggapan tulisan-tulisan beliau ini sebagai merujuk kepada filsafat Yunani. Nah, ini bagaimana pendapat Ustaz? Baik, dengan Bapak siapa? Nama saya Abdullah. Abdullah. Baik, Pak Abdullah. Mau langsung dijawab Ustaz? Mau langsung dijawab atau langsung jawab aja langsung, dulu. ya baik. Soalnya takut lupa. Baik. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini Bapak Ibu sekalian, saking hebatnya beliau, saking cerdasnya, itu hampir semua ilmu pasti ada karyanya beliau. Pasti ada karyanya beliau. Sehingga orang yang lihat dari kejauhan itu bisa kemudian menyimpulkan kayaknya beliau ini spesialis ini.
kayaknya beliau ini spesialis ini, ahli ini, ahli ini. Karena memang beliau itu saking hebatnya, apapun ilmu yang beliau baca, yang beliau pelajari, yang beliau tekuni, pasti beliau menjadi ahlinya. Ya. Pasti beliau menjadi ahlinya. Maka orang-orang yang punya kecenderungan kepada filsafat, ya, kemudian melihat sosok dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, dengan kelihayan beliau, kecerdasan beliau, kehebatan beliau dalam menerjemahkan, kemudian mengkonsepkan kembali filsafat-filsafat Yunani itu menjadi Islam, ya, maka mereka mengatakan, oh ini beliau ini memang filsuf, ya, ahli filsafat. Ya. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dalam Islam itu sebenarnya tidak anti-anti amat dengan filsafat, ya. Karena bagaimanapun Islam itu, sebagaimana kata para ulama kita, kebaikan apapun yang ada di luar Islam itu adalah dhalatul Islam, itu adalah perbendaharaan Islam, ya. Karena kebaikan apapun, ya, selama itu ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada kebaikan, ya kita tetap istifadah, kita mengambil pelajaran, kita mengambil hikmahnya. Makanya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini saking hebatnya beliau, kemudian beliau seleksi tuh, mana nih ilmu-ilmu filsafat Yunani yang boleh diterapkan dan mana yang tidak boleh diterapkan. Sehingga di tangan beliau dan juga sosok Imam Al-Ghazali itu semua filsafat-filsafat yang bercampur dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu diislamkan oleh beliau. Maksudnya lebih bersih lagi dari pemikiran-pemikiran yang melenceng. Sehingga ya sah-sah saja kalau ada orang yang mengatakan bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi ini seorang filsuf. Tapi Bapak Ibu sekalian perlu ketahui, di akhir hayat beliau ini Bapak Ibu sekalian musuhnya banyak. Kenapa? Karena mengkaji pemikiran, ya. Dan tidak ada satupun yang mampu mendebat beliau. Siapa yang berani mendebat beliau pasti kalah. Maka musuh utama beliau itu mohon maaf, hari ini orang-orang yang menisbatkan kepada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Wahabi, ya, Mujassima, Musyabbihah, itu musuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dari dulu. Walaupun pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini belakangan, cuman embrionya itu udah ada dari dulu. Bahkan di zaman beliau, orang-orang yang mengatasnamakan kelompok Hasyawiyah, Mujassima, Musyabbihah itu paling benci yang namanya Fakhruddin Ar-Razi. Sehingga suatu ketika beliau lagi ngaji seperti ini, ya, pada saat beliau kemudian lagi menjelaskan, itu beliau diracuni. Di apa? Diracuni. Makanya saya aman Ustaz Taufik, ya. Soalnya udah terlanjur minum tadi. Minuman beliau itu dicampur racun. Kasihan sekali, malang sekali hidupnya beliau. Difitnah habis-habisan, keluarganya mohon maaf, istrinya dibilang pezina sama Musyabbihah, Mujassimah. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti mulutnya pedas-pedas. Makanya dimaklumi, nggak usah didebat, biasa aja. Imam Fakhruddin Ar-Razi dibilang istrinya pezina, anak perempuannya pezina, sampai kemudian karena nggak ada yang bisa mendebat beliau, siapa yang mampu mendebat beliau pasti kalah. Ketika beliau sedang mengaji seperti ini, maka minuman beliau itu dikasih racun. Makanya disebutkan di dalam kitab-kitab terjemahan biografi para ulama kita, semua para ulama kita sepakat beliau itu meninggal karena diracun. Dan orang yang paling bahagia, kelompok yang paling bahagia atas kematian Fakhruddin Ar-Razi adalah kelompok Mujassimah dan Musyabbihah yang mentajsimkan Allah, memfisikkan Allah. Mereka paling gembira. Kenapa ya? Karena mereka pelakunya, ya. Mereka yang membunuh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Maka wajar kemudian orang-orang yang melihat beliau dengan kehebatan beliau, oh kayaknya ini beliau ahli filsafat dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kitab beliau yang tafsir Mafatihul Ghaib itu saya rasa bisa menjadi landasan kita untuk menyimpulkan pemikiran Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau sebelum wafat itu beliau sudah punya kecenderungan kepada tasawuf. Sehingga kitab Mafatihul Ghaib bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa membaca, mengakses langsung, itu saya rekomendasikan. Itu banyak sekali sir-sir rahasia. Itu saking hebatnya beliau, ketika beliau membaca ayat Al-Quran, itu beliau bisa menafsirkan sesuatu yang tidak bisa ditafsirkan oleh para ulama kita. Sehingga apa? Kata para ulama kita, itu kitab Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib itu kan kalau kita terjemahkan
kunci kegoiban. Makanya kata para ulama kita mengomentari kitab tafsir itu, kata para ulama kita itu kitab tafsir itu bukan kitab tafsir, ya. Kalau jualan itu seperti apa namanya, palu gada. Apa yang lo cari, gue ada. Ya. Semua yang apa namanya berkaitan dengan ilmu keislaman itu ada di dalam kitab Mafatihul Ghaib. Ya. Sehingga ada beberapa isyarat-isyarat latifah, ya, yang tidak bisa ditangkap oleh beberapa para ulama kita, itu dijelaskan oleh beliau. Salah satunya apa? Ini yang paling menarik. Saya ingin kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Saya termasuk penggemar beliau. Ya. Soalnya saya termasuk penggemar beliau. Ada satu ayat di dalam surat Ar-Rum. Ini untuk menunjukkan status ibu-ibu, bahwa ibu-ibu itu nggak sama seperti bapak-bapak. Ibadahnya ibu-ibu itu sederhana, cukup taat kepada suami, selesai, masuk surga dari pintu yang mana saja ibu-ibu kehendaki. Ya. Oh, kecil ya. Apa kata beliau terkait ibu-ibu? Di dalam surat Ar-Rum kata beliau begini. Ketika beliau membaca ini, dan ini satu-satunya tafsir yang hanya ada di beliau. Ya. Saya udah bongkar-bongkar di beberapa tafsir yang ada, termasuk tafsir At-Tabari yang lebih duluan ada, kemudian juga dan sebagainya yang lebih lama. Kan biasanya tafsir yang lebih lama dan lebih lengkap itu tafsirnya Imam At-Tabari. Itu panjang berjilid-jilid. Ya. Kata beliau apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya. Terpaksa coret lagi nih. Baik. Kata beliau begini Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu nih, perhatikan ya. Ini hadiah dari ibu-ibu sebenarnya. Hadiah dari beliau untuk ibu-ibu. Bahwa ibu-ibu itu nggak perlu seperti bapak-bapak harus fokus ibadah ya. Apalagi belakangan ini banyak pemikiran-pemikiran seperti feminisme yang mengajak ibu-ibu keluar dari rumah. Padahal status ibu-ibu menjadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat mulia. Dan itulah ibadah ibu-ibu sekalian. Kata beliau begini. Ini uniknya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saya nggak tahu beliau ini kok bisa dapat seperti itu. Ini taufik dari Allah. Kalau bukan taufik nggak bisa. Kata beliau begini. Ketika menjelaskan status ibu-ibu, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, apa itu? Allah ciptakan ibu-ibu. Tapi Allah menggunakan kata-kata cipta kepada ibu-ibu menggunakan lakum. Kan ayatnya begini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan laki-laki berpasang-pasangan dengan ibu-ibu, ya. Makanya dunia ini sepi kalau nggak ada ibu-ibu, ya. Alhamdulillah, iya. Kan nggak lucu tuh, Adam dan Tono, itu cepat kiamat dunia itu, ya. Adam Tono, tapi kalau Adam dan Hawa, ya walaupun ibu-ibu sering bikin mumet kita, ya. Saya sekalian curhat, soalnya ada istri saya, Bu. Ya. Apa kata Allah terkait perempuan? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan ibu-ibu untuk apa? Li azwaja litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang. Sebelum kita masuk ke sana, ini perhatikan ini. Beliau ini satu-satunya ulama yang bisa menjabarkan huruf lakum, terutama la di sini. Apa kata beliau? La di sini ketika Allah mengatakan khalaqalakum, kan sebelum khalaqa ini sebelum lakum adalah khalaqah. Khalaqah ini artinya menciptakan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kata beliau begini, kalau kita perhatikan di semua ayat Al-Quran, ketika Allah menjelaskan atau menggunakan kata-kata khalaqa, itu kalau pakai huruf lam ini, itu hanya beberapa dalam konteks-konteks tertentu saja, ya. Misalnya, mohon maaf, ketika Allah bercerita tentang Allah menciptakan alam semesta, ya. Allah menciptakan bumi ini, Allah menciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu Allah katakan apa? Lakum. Untuk supaya kita ngambil manfaat. Hewan dahulu Bapak Ibu sekalian, kuda, bahkan mungkin sampai sekarang para petani itu merasa terbantu dengan kehadiran sapi, apalagi kerbau, ya betul ya, kambing dan sebagainya. Allah menyebutkan ketika mengatakan menciptakan hewan-hewan yang bermanfaat ini, Allah menggunakan lakum sebagaimana Allah menggunakan lakum untuk ibu-ibu.
Kata beliau begini menyimpulkan bahwa ibu-ibu itu diciptakan oleh Allah untuk menyempurnakan kehidupan laki-laki. Supaya laki-laki itu nggak stres, ya. Nah memang kita selain disuruh beribadah kepada Allah, kita laki-laki disuruh oleh Allah menjadi seorang khalifah. Ini kan pekerjaan yang berat, ya. Menjadi seorang pemimpin di luar, ya. Udah stres di luar, ya. Masuk rumah, ya, lihat istri yang cantik, yang soleha, ya, masya Allah, tenang hati kita, ya. Tapi ibu-ibu kalau di rumah jangan soleha, ya. Solehot, ya. Iya kan depan suami sendiri, ya. Ibadah yang paling mulia adalah menyenangkan hati para suami. Makanya istri-istri itu masuk surga gampang, sederhana, senangkan hati suami. Makanya ibadahnya para ibu-ibu, para istri itu adalah menyenangkan suami. Gak usah jauh-jauh. Ibu-ibu ketika suaminya pulang disambut dengan hati atau disambut dengan apa namanya, dengan wajah yang cantik, kemudian sembari cium tangan suaminya, ya. Ibu-ibu kalau suami pulang cium tangan ya, alhamdulillah. Apa kata para ulama kita, ibu-ibu sekalian, cium tangannya ibu-ibu kepada suami itu pahalanya sama seperti kita mencium Hajar Aswad. Iya, apa kata para ulama kita, mencium Hajar Aswad, inna mashahuma kafaratun lil khotoya. Mencium Hajar Aswad itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Apalagi ibu-ibu suaminya, tangan suaminya itu benar-benar hitam kelam pekat. Wah, itu berasa banget Hajar Aswadnya itu. Masya Allah. Jadi sembari menikmati gitu, ya Allah. Oh, itu pahalanya luar biasa, ya. Alhamdulillah. Ini hebatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Makanya saya nggak salah, ya, kalau saya fans sama beliau, ya. Saya sangat cinta sama beliau karena pemikiran beliau itu unik. Bahkan sering dikutip oleh para sufi, para aulia Allah. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Kayaknya cukup ini. Cukup ya, nanti kita lanjut lagi. Cukup, Pak. Baik, ada lagi? Biar nggak kesiangan. Bapak, Ibu? Cukup? Cukup ya. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah kajian pada pagi hari ini bersama Ustadz Zulfikar Harun kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah Ustadz, kita akan berjumpa lagi di pekan-pekan yang akan datang. Masih diundang lagi? Alhamdulillah. Insyaallah. Baik Ustadz, mungkin bisa langsung ditutup dengan doa Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini, ya. Dan mohon maaf kalau seandainya belum bisa menjawab pertanyaan. Ibu-ibu bisa catat nih, kalau seandainya masih ada pertanyaan. Ini nomor HP saya, monggo silakan di situ. Jangan lupa juga subscribe YouTube saya, ya. Ada HP kan semuanya, coba buka dulu HP-nya tuh. Buka HP-nya, tulis di YouTube Buya Zulfikar Harun, nanti ketemu tuh ada foto yang paling ganteng, itu diklik. Diikut tuh. Facebook juga ada, juga Instagram. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau seandainya ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Nanti monggo silahkan dilayangkan saja, dikirimkan saja ke nomor HP saya. Insya Allah WA saya aktif, asalkan nggak dipegang sama istri. Kalau lagi saya pegang pasti saya jawab, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada salah kata, ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan karena Al-Fakir hanya manusia biasa, tempat salah dan dosa. Dan agar lebih berkahnya pertemuan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah ini untuk diri kita, orang tua kita, pasangan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, terkhusus kepada seluruh jamaah Masjid Khairur Raziqin. Semoga dengan Al-Fatihah ini Allah lapangkan harta rezekinya, yang sedang sakit Allah sembuhkan sakitnya, Allah gugurkan dosa-dosanya, dan juga yang punya hajat baik, niat baik, Allah kabulkan dengan Al-Fatihah ini. Dan juga bagi yang mereka diuji oleh Allah dengan kesempitan harta, semoga dengan Al-Fatihah ini Allah lapangkan harta rezekinya fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama istighfar. Semoga dengan istighfar ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita selama bermajelis ilmu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayo sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terakhir, astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.